di kitab Fawaidul Fawaid. Kita masih berada di bahasan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pilihan. Kita di halaman 228. Bahasan kita di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan jalan orang berdosa dan jalan orang beriman. Tema ini maksudnya ingin mengangkat tentang tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, generasi kedua tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, generasi ketiga. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan mereka akan berada dalam kebaikan selama di situ ada sahabatku, dan mereka akan berada dalam kebaikan selama di sana ada orang-orang yang belajar dengan sahabatku. Jadi itulah generasi keemasan. Generasi pertama para sahabatnya, generasi kedua tabi'in, dan generasi ketiga tabi'u tabi'in. Nah, lalu setelah itu akan muncul generasi-generasi yang memang mereka terlahir dalam Islam. Apalagi semakin jauh dan semakin jauh mereka lahir dalam Islam, seperti tahun-tahun ini, seperti abad-abad ini, mereka terlahir memang dalam keluarga Islam, lingkungan Islam, tapi mereka tidak paham apa-apa yang dilarang di dalam Islam. Mereka tidak mengerti apa saja yang dilarang di dalam Islam, apa saja yang bisa merusak keislaman mereka. Mereka tak paham itu. Akibatnya, selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan, mereka mengalami kerancuan dalam membedakan jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang fasik. Kerancuan seperti itu akan terjadi apabila pengetahuan seseorang terhadap kedua jalan tersebut atau salah satunya lemah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, simpul-simpul ikatan Islam akan terlepas satu demi satu jika tumbuh di dalam Islam. Maksudnya lahir di dalam Islam ini generasi-generasi orang-orang yang tidak mengenal hakikat jahiliyah. Maksudnya gini, generasi-generasi berikutnya lahir dalam kondisi Islam,
tetapi mereka tidak memahami apa yang dilarang di dalam Islam, apa yang bisa merusak keislaman mereka. Sebagai contoh gini jemaah, mereka tahu tentang tauhid, tapi mereka tidak faham tentang syirik. Apa saja syirik itu? Mereka tahu tentang salat, tapi mereka tak tahu larangan-larangan di dalam salat. Mereka tahu tentang puasa, tapi tak tahu larangan-larangan di dalam puasa. Begitu seterusnya. Haji, mereka tahu haji, tapi mereka tak tahu larangan-larangan di dalam haji. Mereka tak tahu apa saja yang diharamkan di dalam bermuamalat, jual beli, tidak tahu mereka. Akibatnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak faham Islam yang seutuhnya. Ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, seseorang yang tidak faham tentang jahiliyah, berarti dia tidak faham tentang Islam. Orang yang gak faham tentang syirik, berarti dia tak faham tentang tauhid. Seseorang yang tak faham tentang haram, apa saja yang diharamkan, dosa-dosa besar, berarti dia tidak faham tentang kewajiban dia kepada Allah. Ketika dia tidak faham tentang apa saja kemungkaran-kemungkaran itu, berarti dia tidak faham apa itu kebaikan. Ketika dia tidak faham tentang bid'ah, berarti dia tidak tahu apa itu sunnah. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dia tidak faham Islam. Faham sampai sini? Nah, ini yang disajikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Di kitab yang lain, di Madarijus Salikin, beliau memaparkan lebih tajam masalah ini. Beliau menjelaskan ungkapan dari Umar bin Khattab tadi itu, yaitu innama tunqadu ural islami urwatan urwah. Simpul Islam ini akan terurai, lepas satu demi satu, sedikit demi sedikit. Artinya hilanglah Islam ini. Hilang Islam ini. Kenapa? Nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Lahir, tumbuh di dalam keislaman, tapi dia tidak faham jahiliyah. Ibnu Qayyim mengatakan, li'annahu idza lam ya'rifil jahiliyata wasyirka. Ketika dia tidak memahami jahiliyah, ketika dia tidak memahami syirik, wa ma'abahul Qur'anu wa dhammahu, dan segala sesuatu yang dilarang, dicela oleh Al-Quran, dia tidak faham dan nggak ngerti, waqa'a fihi wa aqarrah. Dia akan terjebak dan berada di dalam syirik dan larangan-larangan itu. Wa aqarrah, bahkan dia akan membenarkan itu, menganggap itu benar. Wada'a ilai, malah dia mengajak orang lain untuk berbuat syirik dan berbuat kemaksiatan, keburukan. Wasawwabahu wa hassanah, dan dia akan membenarkannya. Wahwa la ya'rif annahu huwa alladhi kana alaihi ahlul jahiliyah. Dia nggak faham bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia benarkan, dan apa yang dia ajak kepadanya, itulah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Aw nadhiruhu, atau yang semisal dengan itu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Aw syarrun minhu, atau bahkan lebih parah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Aw duna, atau di bawah orang-orang jahiliyah. Yang jelas dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu, itulah yang disebut dengan jahiliyah.
Fayan kudu bidzalika, dengan demikian akan hilanglah ural islami an qalbih, ikatan-ikatan Islam dari hatinya. Wa ya'udul ma'rufu mungkaran, akhirnya kebaikan akan berubah menjadi sebuah kemungkaran. Wal munkaru ma'rufan, dan kemungkaran pun akhirnya berubah menjadi sebuah kebaikan. Wal bid'atu sunnah, bid'ah akan menjadi sebuah amalan sunnah. Was sunnatu bid'atan, dan sunnah pun akhirnya dianggap sebagai perkara bid'ah. Wa yukaffaru rajulu bimakhdil imani wa tajridit tauhid, bisa jadi seseorang yang bertauhid dan beriman akan dikafirkan sama dia. Wa yubadda' bitajridi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqatil ahwa'i wal bid'ah. Seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah, justru dia malah dituding sebagai pelaku bid'ah. Wa man lahu basira wa qalbun hayyun yara dzalika iyanan. Adapun mereka yang memiliki pemahaman yang tajam dan memiliki hati yang hidup, dia akan melihat hal itu secara terang benderang dengan kedua matanya. Wallahul musta'an. Hanya Allah kita minta tolong kepadanya. Faham? Jadi ketika orang tidak tahu mana yang mungkar, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang mungkar, mana yang dosa besar, maka yang terjadi apa? Yang terjadi malah semua perkara ini jadi apa? Jadi samar. Jadi samar semuanya. Diaduk jadi satu sama dia. Yang akhirnya dia menilai bahwa semua ini baik-baik juga. Akhirnya pula yang mungkar dianggap sama dia apa? Baik. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah malah diingkari. Jadi diacak-acak sama dia gara-gara itu. Ini juga termasuk yang dijelaskan oleh para ulama dari ayat surat Al-Baqarah ayat 42. Ayat ini berbunyi, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Jangan, kalau terjemahannya, jangan dicampur antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian itu mengetahui. Talbisu, ya. Talbisu, al-lubsu, artinya apa talbisu ini? Imam Qurtubi artinya talbisu, al-labsu, al-labs itu artinya nyampur. Ya, nyampur. Yaitu apa? Kata beliau, yaitu saya menyampur sesuatu yang rumit dengan sesuatu yang jelas. Saya menyampur kebenaran dengan kebatilan, dicampur jadi satu. Wa fil amri lubsah, akhirnya masalahnya jadi bias, jadi nggak jelas karena dicampur-campur. Begitu juga Imam Ibnu Ashur mengatakan, al-labsu khaltun baina mutasyabihat fis sifat. Al-labsu la talbisu, jangan menyampur. Itu artinya apa? Menyampur antar perkara-perkara yang mirip, ada kemiripan, dicampur jadi satu. Ada kemiripan dalam sifat-sifatnya. Ya suruh ma'ahud tamyizu, akhirnya ketika dicampur jadi satu, dia tidak bisa lagi membedakan antara keduanya. Wa ta'adzar, sulit dia membedakannya.
Nah, mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil itu berarti tarwij, mempromosikan, mempopulerkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Inilah akar muasal dari kesesatan, kata Imam Ibnu Ashur. Paham tidak? Paham tidak, Pak? Inilah akal muasal dari kesesatan. Makanya Allah bilang, la talbisul haqqa bil, al-haq sama batil jangan dicampur. Akhirnya jadi bias, mana yang hak, mana yang batil, jadi tidak, jadi nggak tahu. Orang akhirnya nggak tahu. Ketika nggak tahu, sulit dia untuk membedakannya. Saat itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, akhirnya yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah, syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap diacak-acak. Nah, lahirlah generasi-generasi, mereka lahir dalam generasi Islam, seperti inilah kondisinya. Sebab faham jemaah. Jadi kalau orang tahu baik-baik tok jemaah, maka lama-kelamaan yang buruk dianggap dianggap baik. Iya tidak? Nyata tidak? Contoh, kita ini tidak mengerti tentang dunia medis. Dan kita tidak mengerti dalam dunia gizi. Mana makanan yang bergizi, mana yang tidak. Mana makanan yang bermanfaat buat tubuh, dan makanan yang tidak bermanfaat atau bahaya buat tubuh. Kan kita nggak tahu kan? Kita nggak ngerti. Nggak paham kita. Dan kita nggak ngerti masalah medis, kesehatan, nggak paham. Gitu buta di sana. Maka apa yang terjadi? Pokoknya enak, wis asal wareg jemaah. Yang penting enak kita makan sudah. Udah, yang penting enak kita makan. Enak kok ini jemaah. Padahal yang dianggap enak itu adalah sumber penyakit. Yang justru yang sehat malah kita anggap apa? Nggak enak. Orang bilang makan bengkuang itu sehat. Tahu bengkuang jemaah? Itu sehat, bagus buat jantung. Bagi kita yang nggak ngerti, nggak enak, hambar, nggak ada rasanya. Ya kan tidak jemaah? Oh enak kalau dikasih sambal rujak. Ya kalau ada sambal rujaknya enak. Kata medis, ya sama aja dong. Begitulah jemaah. Ya, ketika tidak memahami baik dan buruk, maka yang terjadi diacak. Tidak tahu mana ya tauhid, mana yang syirik, maka jadi apa? Maka jadi berantakan. Rumusnya apa? Rumusnya begini. Para ulama bilang, kesempurnaan tauhid seseorang, ya kan, kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan apa? Tauhid dan iman. Bagaimana ini bisa diperoleh? Ketika dia mana? Nggak connect. Oh, intinya belum masak, lapar kali. Oke, gini. Kapan tauhid itu dikatakan sempurna? Kapan? Ketika tauhid
ditambah dengan apa? Syirik, maka sempurnalah pemahaman kita. Fahami tauhid dan fahami apa? Syirik, maka sempurnalah faham kita. Oke, paham? Contoh, kapan sholat kita akan menjadi sempurna dan diterima? Pahami sifat sholat yang benar. Tata cara sholat yang benar. Pahami. Ditambah plus pahami apa? Larangan-larangan di dalam sholat. Pahami larangan-larangan dalam sholat. Pahami larangan-larangan di dalam sholat. Apa saja yang dilarang, apa saja yang membatalkan, apa saja yang makruh, semua yang dilarang dalam sholat. Pahami itu, maka lahirnya apa? Sempurnaan sholatnya. Tapi kalau dia nggak paham, maka jawabannya apa? Ah, gitu aja kok nggak boleh. Kan ini baik, Mas. Nah, begitu juga ibadah yang lain. Zakat pun sama. Fahami aturan dalam perhitungan zakat dan fahami pula larangan-larangan atau sesuatu yang di luar dari aturan itu. Apa yang nggak boleh. Fahami itu, maka sempurna. Begitu juga puasa. Begitu juga haji. Fahami itu. Apa yang menjadi sifat haji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilarang di dalam haji dan apa yang bukan dari sunnah Rasul, fahami itu. Nanti sempurnalah namanya hajinya. Kalau tidak, ya kacau, diacak-acak nanti. Oh nggak apa-apa Mas, nggak ada masalah kok. Apa sih yang penting kan melempar jumroh gitu ya. Akhirnya dia ngelempar jumroh jam 1 malam, jam 2 malam. Kenapa? Kan udah pagi hari. Ini kan udah pagi dini hari gitu. Ya kan? Nggak tidur di Musdalifah seenaknya. Nggak tidur di Mina semaunya sendiri dengan dalih panas, macet, rame. Ya, kalau nggak rame nggak usah berangkat haji. Kalau takut panas nggak usah berangkat haji. Namanya haji ya mesti rame, padat, panas, nggak nyaman. Namanya ibadah, begitulah. Ya. Jadi ketika kita tidak paham di situ, maka akan terjadi berantakan. Berarti hilanglah nilai Islam. Sama orang dagang, ketika dia tidak paham mana yang halal, mana yang haram, maka jadinya apa? Dagangannya banyak haramnya. Ini persis seperti yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas deh. Pelajari ini, nanti akan jelas semua. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ada perkara-perkara yang samar. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Faman waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram." Siapa yang mengerjakan yang samar, berarti dia berada dalam perbuatan yang haram. Kamu samar, nggak jelas, kamu acak-acak. Inilah jamaah. Sehingga benar ucapan para ulama, tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia memahami syirik. Ya kan? Begitu juga ucapan Umar bin Khattab, jangan masuk pasar kalau kalian tidak paham mana yang halal, mana yang haram. Paham sampai sini? Ya, Pak. Ya. Ketika tidak paham kita mana madu yang asli, mana gula Jawa, akhirnya semua yang warnanya itu kita anggap apa? Madu. Ya.
Suatu hari, ini contoh, suatu hari ada teman beli madu dengan harga sampai puluhan juta. Satu jirigen. Kita bilang, kamu ditipu. Nggak mungkin madu seharga itu. Seharga Vario, ditipu kamu. Nah, di situ pas ada seorang syekh yang memang orang Yaman dari wilayah penghasil madu. Ya. Kita ribut, beliau nanya, ada apa ente? Katanya, enggak, ini masalah madu. Emang kenapa? Dia beli madu sekian. Mana madunya? Coba taruh di sendok. Di sendok, dikit aja, dicobain sama dia. Kayak ibu-ibu nyobain makanan gitu. Gitu sama dia. Ini asli, ini madu gunung ini. Ini harganya sekian dolar per kilo. Jadi kalau satu jerigen jatuhnya sekian dolar. Jadi kalau rupiah inti sekian, itu logis harganya memang segitu. Oh, ya udah diem kita. Oh, berarti beneran ya. Lah, terus ini madu yang sejerigen sejuta, madu apaan ini? Begitulah. Jadi ini pembahasan yang luar biasa jemaah. Dan itulah yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Akhirnya banyak amalan-amalan bid'ah yang dianggap apa? Sunnah. Dan justru amalan-amalan sunnah dianggap oleh mereka ekstrim. Tauhid dianggap kelompok ekstrim yang tidak kenal kedudukan wali. Syirik diagungkan. Orang gendeng dianggap wali. Nah, ini jadi acak-acak sudah nggak karu-karuan sudah jamaah. Nah inilah akhirnya apa? Tunqadu ural Islam. Akhirnya hilanglah Islam. Dan itu yang terjadi. Ketika tak faham mana jilbab, mana jilbab, maka akhirnya jilbab pun dianggap jilbab. Begitulah seterusnya. Riba pun dianggap sebagai bisnis zaman modern. Dan seterusnya lah jemaah. Tipu menipu dianggap bagian dari kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Kembali Ibnu Qayyim mengatakan, ungkapan tersebut merupakan salah satu bukti kesempurnaan ilmu yang dimiliki Umar radhiyallahu anhu. Pasalnya, apabila seseorang tidak tahu hakikat dan hukum jahiliyah, ya, syirik, kebatilan, bid'ah, yaitu segala hal yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, semuanya yang berlawanan, maka ia termasuk orang-orang jahiliyah. Saya ulangi, lihatlah. Apabila seseorang tidak tahu hakikat dan hukum jahiliyah, maka ia termasuk orang-orang jahiliyah. Tuh jamaah. Anda tahu Imam As-Sa'di mengartikan bid'ah itu apa? Dia mengartikan al-bid'ah hiya khilafus sunnah. Titik. Bid'ah itu adalah lawannya sunnah. Berarti kalau di Al-Quran ada cahaya, ada kegelapan. Berarti yang cahaya yang mana? Sunnah. Yang kegelapan, bid'ah. Jadi lihatlah, beliau mendefinisikannya cukup ringkas tapi dalam sekali itu. Bid'ah adalah lawan dari. Berarti yang jahiliyah yang mana? Yang beda, karena sunnah inilah yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan Rasul, yang diajarkan para sahabat, itu namanya sunnah. Berarti beda, bukan dari mereka. Jahiliyah. Ketika tidak faham sunnah dan bid'ah, maka semuanya dianggap apa? Baik. Itu aja nggak apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila seseorang tidak tahu hakikat dan hukum jahiliyah, yaitu segala hal yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka ia termasuk orang-orang jahiliyah. Luar biasa ini. Sebab ketidaktahuan itu disamakan dengan kebodohan.
Maksudnya apa? Adamul ma'rifah. Ma'rifah itu tahu. Adamul ma'rifah berarti dia nggak tahu. Nggak tahu itu berarti sama dengan apa? Bodoh. Enggak, dia nggak bodoh, tapi nggak ngerti, Mas. Wah, angel aja, Mas. Ya nggak tahu itu bodoh. Nggak kenal tentang beda, ya berarti dia bodoh. Nggak tahu sunnah, ya berarti dia bodoh. Dan kebodohan terhadap segala sesuatu yang berlawanan dengan petunjuk Rasulullah SAW dikategorikan ke dalam jahiliyah. Saya ulangi. Kebodohan terhadap segala sesuatu yang berlawanan, ya, berlawanan dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikategorikan apa? Jahiliyah. Berarti nggak faham syirik, nggak faham mana yang haram, mana yang bid'ah, yang bukan petunjuk Rasul SAW, berarti dia jahil. Seperti ungkapan seorang da'i ustadz yang memang dulu dia belajar sama Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dulu, tapi sekarang sudah jauh dari gurunya. Dia mengatakan, da'i yang tinggal di Malang itu, dia bilang, kalau saya diundang tahlilan, saya memang tidak tahlilan. Saya memang tidak tahlilan. Tetapi kalau saya diundang, saya datang. Lihat kontradiksi kan? Tapi tetap saya datang. Kenapa? Karena kan di dalam tahlilan ada yang baik-baik. Baca Yasin kan baik. Zikir kan baik. Kenapa saya tidak datang? Lah inilah, siapa yang tidak tahu tentang apa? Bid'ah, maka yang bid'ah dianggap sunnah. Akhirnya apa? Jahil nih orang. Ya, bodoh nih orang. Ya. Ya. Jadi jangan didengerin kajiannya dia. Ngerusak orang ya. Dai yang dari Malang gitu. Turunan Arab juga. Ujungnya namanya Hadrami. Jangan didengerin kajian dia. Dia ngerusak Islam. Oke, kita lanjutkan. Dengan kata lain, siapapun yang tidak mengenal dan tidak mengetahui jalan orang-orang berdosa, dengan pasti maka ia berpotensi keliru. Nah, dan mengira sebagai jalan mereka sebagai jalan orang-orang mukmin. Faham? Saya ulangi ya. Siapapun yang tidak mengenal dan tidak mengetahui jalan orang-orang berdosa, dengan pasti jelas maka ia berpotensi keliru. Ya. Kalau nggak ngerti mesin, jangan otak-atik mesin. Nggak, saya paham kok, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya. Ngerti saya, tahu nama. Tapi tahu nggak Anda penempatannya? Tahu ini ditaruh di sini. Oke, tahu nggak artinya Anda dampaknya? Ya, nggak tahu sih, kalau sisi itu saya nggak ngerti. Ya rusak nih mobil. Ya, jangan diacak-acak. Ya, sama orang masak yang nggak tahu kegunaan bumbu. Asal nyemplung. Oh, enak bumbu ini. Tapi dia nggak tahu ini kegunaannya apa. Pantangannya apa? Oh, ini ditaruh di sini. Kalau jenis masakan ini jangan di sini, kan gitu kan. Dia nggak ngerti itu. Main cemplung. Jadinya apa? Ya, makan sendiri, siapa yang mau makan? Ya. Dan mengira sebagian jalan mereka sebagai jalan orang-orang mukmin.
kacau hidup ini jemaah. Ya berantakan semuanya. Jadi pasti salah dia kalau sudah seperti ini. Kenyataannya di tengah-tengah umat Islam banyak dijumpai hal-hal yang kesemuanya merupakan jalan orang-orang berdosa. Nah ini akhirnya gini. Kenyataannya banyak di masyarakat itu apa? Yang dia lakukan itu adalah perbuatan orang yang berdosa. Baik dalam bidang akidah, ilmu maupun amal perbuatan. Semua itu disusupkan, maksudnya dia, terjemahnya dia dimasukkan ke dalam Islam oleh orang yang tidak mengetahui bahwa jalan tersebut adalah jalan orang-orang berdosa. Tak hanya menyusupkan, bahkan ia juga mengajak kaum muslimin kepada jalan tersebut. Lantas ia mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Dulu di TV banyak iklan alat yang dipakai di mata, katanya bisa menghilangkan minus. Ya, ingat nggak dulu? Kalau kan rame kan iklan itu di televisi, luar biasa. Di hari-hari itu, waktu itu saya nganter mertua perempuan saya, rahimahullah, rahmah wasi'ah, ke dokter klinik rumah sakit mata yang di Menteng itu. Ya, center kan. Ya, ke situ. Kebetulan pas dapat dokter ahli kornea mata. Beliau ahlinya di kornea situ. Setelah meriksa saya duduk di dalam, selesai, saya nanya, "Dok, boleh nanya di luar ini?" "Oh, silahkan." Itu banyak iklan jual alat ini itu macam-macam bisa ngilangin minus. Tertawa dia geli, Mas. Sambil nyender-nyender di kursinya. Wah, ketawa dia. Dia bilang, "Pak, saya ini tua di bangku kedokteran." Ya bener sih. Ya kan? Kuliah umumnya, spesialisnya, subspesialisnya, ininya, ini, ya kan gitu kan? Saya ini tua di bangku kedokteran mata. Selama saya tua di kedokteran mata, saya nggak pernah ngelihat teori-teori itu. Nah, ya kan? Ini seperti yang dijelaskan. Ya. Banyak dijumpai hal-hal yang kesemuanya merupakan jalan orang-orang berdosa. Baik dalam bidang akidah, ilmu maupun amal perbuatan. Semua itu disusupkan ke dalam Islam oleh orang yang tidak paham bahwa jalan itu adalah jalan orang berbuat dosa. Dia nggak ngerti tapi dimasuk-masukin seolah-olah itu baik. Padahal ini salah semua. Faham jemaah? Akibatnya ia menghalalkan sebagian yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ah boleh Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masa haram? Malah lu aja. Masa gara-gara sarung sepatu, celana cingkrang masuk neraka? Nggak ada. Ya kan, kalau nggak paham kan kacau balau. Ya, syirik. Masa orang cari berkah ke wali aja dianggap syirik masuk neraka selamanya? Ini kan wali ini. Lo aja kagak ngerti. Oh, udah. Beda, Mas ini beda. Oh ini kan baik dan sebagainya. Kenapa? Dia hidup di dalam Islam tapi tidak paham apa yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana terjadi pada kebanyakan ahlul bid'ah, seperti golongan Jahmiyah, yaitu kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Qadariyah, yaitu kelompok yang menolak apa? Takdir. Nah ada takdir Pak. Masa depan manusia di tangan Anda. Waduh. Kan gitu motivator barat kan. Masa depan Anda di tangan Anda. Jane Everett. Khawarij. Siapa Khawarij? Ya orang yang mengkafirkan.
orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, orang yang bertauhid, orang yang menjalankan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinilai apa? Kafir. Kenapa? Karena tidak berbaiat dengan kelompoknya. Syiah, oh apalagi ini. Syiah dari ujung rambut sampai ujung jempolnya tukang bohong. Syiah dari ujung rambut sampai ujung jempolnya tukang bohong. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih berani bohong melebihi orang Syiah. Karena memang agamanya dibangun di atas apa? Bohong. Nah sekarang muncul ini mereka-mereka cari panggung di mata umat Islam. Ya, cari apa? Cari tongkat. Kalau jenderal kan dapat tongkat jenderal. Dia pengen dapat tongkat itu di tengah masyarakat. Dia pengen mulai ujung jidat sampai jempolnya dicium. Sehingga dia membawa cerita-cerita Kopinghu. Ya kan? Bawa cerita-cerita apa? Bohong. Malaikat mungkar nakir dilarang. Malaikat maut ditempeleng. Neraka ditiup dingin. Kok yang percaya sehat akalnya gitu ya. Ya begitulah jamaah. Kalau mereka yang tidak paham tentang al-haq dan batil. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita dengarkan adzan dulu.
Ini seperti yang disabdakan Rasulullah SAW di hadis Bukhari Muslim tentang tanda-tanda kiamat. Inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu ini diangkat dan kejahilan itu mengakar. Jadi semakin kuat kejahilan. Ilmu, pemahaman orang tentang halal, haram, syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, ketaatan, hukum, itu tidak tahu, diangkat. Kejahilan merebak di mana-mana. Bahkan di situ hadis itu wa yadhharuz zina. Zina merebak di mana-mana. Wa yushrabal khamr, minuman keras, narkoba dikonsumsi. Di dalam hadis yang lain disebutkan yashrabu nasun min ummatil khamra wa yusammunaha bighairi ismiha. Nanti ada generasi yang mengkonsumsi minuman keras, narkoba, tetapi mereka menamai minuman keras itu bukan dengan namanya. Kan? Riba tidak dikasih nama riba, tapi diganti dengan bunga. Zina tidak ada bagi mereka yang melakukannya suka sama suka. Begitu juga minuman keras. Dikasih nama dengan berbagai macam nama yang mengelabui. Begitulah yang terjadi. Dan muncul mereka-mereka du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di pintu neraka. Itu mengajak orang kepada syirik, mengajak orang kepada perbuatan bid'ah. Banyak pula dai-dai yang nggak paham hukum sebetulnya. Dia hanya pandai beretorika, pandai bicara. Dan banyak dari mereka sebetulnya by setting. Dia itu disetting dan dia dikendalikan oleh para tim kreatornya yang di belakang dia. Yang tingkat masjid-masjid musala, banyak mereka yang hanya bermodal Pak Haji, kupluk peci putih, sorban, tapi dia tidak paham hukum sama sekali. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu kapan sholat itu batal, kapan tidak, dia nggak ngerti. Masalah itu aja dia nggak ngerti. Seperti yang saya ceritakan di sini, seorang ustadz yang setiap hari mimpin kajian, mimpin ngajar ngaji, tapi ketika dia sholat handphonenya nyala, diangkat. Ya, saya sholat di belakangnya dia persis. Imam takbir, Allahu Akbar, dia di belakangnya imam. Takbir ya, Allahu Akbar. Saya di belakangnya di shaf kedua. Deh, mulai baca Al-Fatihah, handphone dia bunyi. Lalu diangkat handphonenya sambil nunduk, iya sebentar saya lagi sholat, nanti aja telepon lagi ya. Kandangin. Ya habis itu salam, ikut aja dia salam. Ini nyata. Ya. Seorang ustadz sholat lupa tasyahud awal, dia tidak sujud sahwi. Saya ingatkan di depan jamaah bahwa kalau kondisi begini kita dianjurkan sujud sahwi. Demikian hadisnya ini saya jelaskan. Apa komentar tuh ustadz? Umurnya di atas saya, ini udah lama. Kira-kira awal-awal saya di Jakarta dulu ya. Dia bilang, maaf dek, seumur-umur saya baru tahu kali ini dek.
Ya 2010, 2011-an yang lalu lah. Jadi hal yang simpel ini pelajaran anak SD ini. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Ada seorang ibu-ibu, kalau cerita banyak deh kalau beginian deh, Bu. Seorang ibu-ibu datang, saya ngisi pengajian waktu itu. Ada seorang ibu-ibu nanya, Ustadz saya suka meeting di daerah Cikarang. Berangkat dari kantor Sudirman atau Subroto, kira-kira ya jam 11-an. Meetingnya jam 1-an. Nyampe di sana sudah menjelang jam 1, saya harus siap-siap apa? Meeting. Udah biasanya langsung meeting. Saya nggak sempat untuk sholat zuhur, bahasanya dia nih. Saya pernah nanya ke satu ustadz, boleh nggak saya jamak zuhur sama asar? Dijawab ustadz itu boleh. Lihatlah jamaah, ngawurnya. Dia menjamak sholat tanpa sebab. Dia jamak sholat gara-gara meeting. Tapi mereka karena kejahilannya dia, hanya karena yang nanya orang kaya raya, punya perusahaan, dijawab, boleh. Saya jawab gak boleh, ngamuk dia. Masa bodoh saya, siapa inti? Inilah fenomena yang terjadi. Gitu. Jadi menobatkan diri sebagai ustadz. Ya, menobatkan diri sebagai ustadz, padahal dia tidak tahu apa-apa. Inilah musibah. Selayaknya zaman dulu ada sekolah namanya SD Impres. Satu guru atau SMP Impres, SMA di daerah, disebut Impres itu kan karena daerah ya, proyek pemerintah ya. SD, SMP, SMA. Satu guru ngajar segala macam. Bener gak? Iya, saya dulu punya guru satu orang. Ngajar apa? Bahasa Indonesia, tafsir, Quran hadis, bahasa Arab. Oh, segala macam ngajar dia, Pak. Jadi ini yang terjadi. Nah, apa kesimpulan jamaah? Inilah pentingnya kita terus belajar ilmu syar'i. Ya. Inilah Islam kita. Kalau kita tidak belajar, maka hilang Islam kita ini. Ya. Kita nggak belajar, hilanglah Islam kita. Ilustrasinya, orang Padang nggak bisa bikin rendang. Ya bukan orang Padang kamu, Mas. Nggak bisa bikin gulai. Ya. Orang Jawa Timur, Surabaya nggak bisa bikin rawon. Ya bukan orang Surabaya kamu, Mas. Iya kan? Ya ini kira contoh aja. Orang Islam tapi nggak ngerti halal, haram. Nggak ngerti tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Dan inilah pentingnya kita belajar agar pemahaman Islam kita ini jelas. Kita bisa membedakan mana orang beriman, mana pendosa, mana musyrik dan mana yang muwahhid, mana yang menjalankan sunnah dan mana yang mengerjakan bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Itulah ilmu semuanya. Makanya kata Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah, al-ilmu nur wal jahlu zulmah. Ilmu itu cahaya dan kejahilan itu kegelapan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada cerita lucu jamaah. Hari itu saya ngisi kajian di markas Pas Pampres. Waktu itu. Karena komandannya ngaji sama kita, kita dikasih slot.
Ya, ada beberapa ustadz ngisi. Biasa karena ini markas militer yang paling ketat kan gitu ya. Masuknya harus protokol gitu. Masuk ini ke sini dulu, ke sini dulu. Mau ngisi pengajian masuk ruangan dulu, nanti kita disambut dan bla bla dan sebagainya. Habis ngisi pengajian sama selesai masuk ke ruangan dulu, kita disambut dulu ini gitu. Nah, selesai pengajian, si bapak ini cerita, si komandan ini. Beliau masih aktif di pengajian. Kadang-kadang beliau muncul di sini. Kadang-kadang, seringkali di Masjid Al-Fatah sering dia muncul. Beliau itu duduk cerita sama saya. Ustadz, minggu yang lalu ada seorang ustadz ngisi kajian. Bukan saya yang ngundang, mereka di KM yang lain. Ngisilah, retorikanya luar biasa, keren. Semua suka dengan gaya dia dalam menyampaikan. Bagus Ustaz, saya juga ngaku ini bagus ini materinya. Penyampaiannya bagus nih orang. Selesailah jamaah. Dibawa ke ruangan, dijamu maksud mereka. Ketika dijamu, selesai. Silakan Pak, minum. Oh ya, makasih. Dan pakai tangan yang kiri. Kata beliau komandan ini, Ustadz, semua yang dia sampaikan itu hilang. Ini teman-teman ini yang lain, mereka ini sudah sontak saat itu tidak respect. Karena mereka orang militer ngomong, maaf Pak, Anda minum tangan kiri. Oh iya, maaf. Maaf Pak, yang Anda sampaikan tadi itu serasa hilang loh. Anda sendiri tidak menerapkan. Kan militernya orang sakit ngomong. Lagi kantor markas pampres lagi Pak. Itu mukanya gimana tuh reaksi? Pucet Ustadz mukanya katanya. Ya begitulah kira-kira aja Pak. Ketika yang bicara itu adalah kemampuan berbicara, penampilan. Nah, padahal kemampuan bicara dan penampilan ini, kalau ini yang menjadi dominan, maka ini menjadi cirinya siapa? Munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat penampilan mereka, kamu akan terpukau, takjub sudah. Kalau kalian melihat kemampuan dia berbicara, kalian akan terpukau juga. Dia mengedepankan ini gitu loh. Sedangkan Islam tidak mengajarkan itu. La yanzurullahu ila suwarikum. Oh, tidak melihat penampilan kamu. Bukan berarti nggak usah berpenampilan yang rapi. Tidak. Rasulullah SAW juga berpenampilan yang rapi. Tapi itu bukan yang nomor satu. Bukan nomor dua. Itu nomor sekian. Nomor satu kita itu adalah apa? Ilmu yang kita pelajari. Ya, wallahu ta'ala alam. Di sini pertanyaan, apa hukumnya kalau suami marah sama istri? Dia meninggalkan rumah untuk menenangkan diri selama 5 hari. Dan berapa hari batasnya Ustadz? Nggak boleh. Suami marah, lalu dia pergi meninggalkan rumah 5 hari. Nggak boleh, dosa kamu. Atau istrinya marah, istrinya meninggalkan rumah dengan bahasa calling down dulu lah. Nggak boleh. Bukan begini yang diajarkan Islam. Nah, akhirnya kan nggak karuan kan? Karena nggak paham mana yang boleh, mana yang tidak. Oke, saya kasih tahu sekarang. Kalau Anda meninggalkan rumah, apakah benar Anda calling down beneran? Tidak. Kenapa? Di sana banyak tukang bisik. Anda pulang nih, nanti orang di rumah nanya, kenapa lo pulang? Lagi berantem ya? Iya. Mulai tolak masjid. Jual obat dia ngomong. Iya, pusing gue sama suami, ini, pusing mama istri, gini. Yang di depan Anda, kompor meleduk. Tukang kompor. Oh iya ya, memang gitu tuh. Anda bukan calling down, tapi Anda cari kompor.
Nggak kelar jamaah. Nggak kelar. Terus apa yang terjadi? Pulang ke rumah, tutup. Ketika ada seorang sahabat berantem sama istrinya, lapor sama Umar bin Khattab. Lalu Umar menyuruh Fadl bin Abbas sama Abdullah bin Abbas, kakak adik, untuk menyelesaikan kasus keluarga ini. Jadi mediatornya lah. Lalu nggak lama balik dua sahabat ini. Ya Amirul Mukminin, rumahnya sudah dikunci. Paham maksudnya? Ya udah mereka pulang sendiri, berdua nyelesain sendiri. Tutup, nggak ada yang denger. Nah inilah cara yang syar'i. Anda nggak paham, runyam, berantakan malah. Jadi solusinya apa? Anda berantem. Satu, sing waras ngalah. Itu yang pertama. Suami Anda marah-marah, maka Anda perempuan jadi apa? Diem saja. Istri Anda marah-marah, ngomel-ngomel, diem saja. Sing waras, tapi jangan ngomong di depannya, saya waras, kamu nggak waras ngalah. Ya, disiram air panas inti. Dia diem aja, diam. Dia dalam hati aja, kata Ustadz sing waras ngalah. Iya, saya tahu, tak waras aku gitu ya. Dalam hati aja, diam, jangan dibalas. Ya kan? Terus apa yang kedua? Aksin, berbuat baik. Berbuat baiklah, tetap kamu disuruh berbuat baik. Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan sulit, Ustaz. Emang masuk surga gampang? Enak aja inti. Wangel masuk surga aja mah. Ya, balas kebaikan. Kalau terus dia berbuat, nah maka disitulah ada tahapan-tahapannya. Pisah ranjang. Ya kan? Pertama nggak diajak ngomong, diem. Ternyata diam nggak berpengaruh. Maka pindah ke langkah yang kedua, pisah ranjang. Yang dimaksud pisah ranjang itu bukan kamu kabur. Bukan, pisah ranjang itu apa? Nggak ngomong itu juga kategorinya pisah ranjang, diem-dieman. Ini menghadap planet Mars, ini menghadap planet Pluto. Ya itu termasuk, kalau tidur, nah boleh. Itu termasuk apa? Pisah ranjang. Masih juga pisah ranjang, artinya apa? Beda, nggak di kasur yang sama. Oh ini yang di kasur, Anda yang di bawah, umpamanya. Tapi tetap sekamar, itu pisah ranjang. Oh enggak juga, langkah yang ketiga, pisah kamar. Bukan, ini pisah ranjang, terus kabur ke negeri kayangan. Ya bukan begitu caranya. Ya, kecuali kondisi tertentu. Seperti KDART, kekerasan. Loh kalau Anda di situlah bonyok kalau kamu. Ya kan? Bonyok kamu, pindah nanti kepalamu, jantungmu jatuh nanti. Nah itu lain. Nah, jadi harus dilihat permasalahannya dengan baik. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada yang nanya? Alhamdulillah. Ya, baik kita tutup sampai di sini saja. Kita mendoakan guru kita yang wafat hari ini. Beliau
bisa kita katakan sebagai apa ya, dai yang pertama yang mengajak kepada manhaj salaf. Beliau mulai berdakwah itu tahun 90 sebagai ustadz di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Dulu ustadz di Tengaran itu, beliau ini rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu firdausil a'la. Kemudian Ustadz Ja'far Talib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian Ustadz Wujud Arba'in hafizahullah ta'ala. Itu teman seperjuangan beliau ini di pesantren Persis. Dulunya di Persis Bangil. Ya, di Persis Bangil. Belajar sama Ustadz Abdul Qadir, putra dari A. Hasan. Ya, yang saya tahu ya. Dia ngajar di Al-Irsyad dulu. Tahun 90 kalau nggak salah masuknya. 89 apa 90 beliau masuk. Ya. Sampai tahun 92 kalau nggak salah. Beliau berhenti. Pindah ke Bogor itu. Nah, teruslah beliau berdakwah, mengajak orang kepada manhaj salaf. Sejak saat itu ngajar tauhid, ngajar akidah, ngajar hadis. Ya. Terus beliau berjuang. Hingga lahir dari jerih payah beliau dengan karunia Allah, dengan taufik dari Allah, kemudian dengan jerih payah beliau, kesabaran beliau, sehingga banyak masyarakat menikmati dakwah salaf. Ya. Beliau seperjuangan kalau dakwah salaf dulu dengan Ustadz Wujud Arba'in di Magelang itu, pendiri dari pesantren Lu'lu' wal Marjan. Kemudian Ustadz Ja'far yang meninggal lebih dulu. Kemudian Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ya. Ini kemudian Ustadz Aunur Rafiq Ghufran Gersik, guru dari Ustadz Dr. Abdullah Rai. Itu gurunya beliau. Guru kita semua yang suka ngasih daurah. Dulu kita liburan Libya, seingat saya dulu tahun 9 berapa itu ya, 94, 95 atau apa ya. Saya masih kuliah di Libya itu. Dulu Asofwa suka ngadain daurah. Ya, yang ngisi daurah, dulu daurahnya kadang di Bogor, Puncak, kadang di Cilacap. Yang ngisi daurah beliau ini, Ustadz Yazid, rahimahullah ta'ala. Ustadz Aunur Rafiq Ghufran, hafidhahullah ta'ala. Dulu Ustadz Hakim belum muncul malah. Jadi kalau ditanya senioritas, yang lebih senior sisi dakwah Ustadz Yazid, lebih lama dari sisi dakwahnya. Ya. Ini orang-orang ini Ustadz Ahmad Faiz, hafidhahullah ta'ala, mertua dari Ustadz Dr. Anas Burhanuddin, mertua dari Dr. Ustadz Iqbal Gunawan. Ustadz Ahmad, pemilik pesantren Imam Bukhari, majalah Al-Furqan, majalah As-Sunnah. Nah inilah orang-orang, generasi-generasi dakwah awal. Ustadz Abu Nida, Jogja. Ini sesepuh dakwah salaf. Jasa mereka hanya Allah yang tahu. Ustadz Yazid, beliau rahimahullah terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan kecerdasan beliau yang luar biasa. Ya, beliau sosok yang sangat superior otaknya, dan beliau hafal. Kalau orang manggain diri dengan hafal Quran, beliau tidak pernah cerita kalau dia sendiri hafal Quran. Coba aja lihat kalau pengajian, nyebutin ayat kan enteng cair gitu kan ya, sampai
surat dan ayatnya enteng dan cair. Beliau hafal Bulughul Maram di luar kepala. Bahkan sampai nomor-nomornya sekalipun beliau hafal. Anak-anak di penerbitan pustaka Imam Syafi'i itu kalau cerita, kalau beliau lagi ngoreksi hadis Bukhari di Bulughul Maram, beliau yang koreksi sampai nomor-nomornya itu nomornya salah. Harusnya nomornya sekian dan sekian. Kecerdasan beliau seperti itu, jemaah. Itulah beliau. Jadi bisa kita katakan ustadz-ustadz yang ada ini adalah bagian dari jasanya beliau. Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Kita doakan semoga beliau husnul khatimah. Dan juga kata hadis, ilmu ini hilang. Ya, bukan karena ilmunya yang hilang. Tapi yang hilang adalah siapa? Ulamanya. Ya. Ulamanya yang hilang, jemaah. Ulamanya yang wafat. Beliau alim, hafid, ya, komitmen dengan sunnah, dengan tauhid, ngajarin, bimbing ustadz-ustadz. Ya. Kita di Dewan Fatwa juga diajarin, dibimbing sama beliau, dinasehatin. Ya. Ustadz Syafiq, Ustadz Arifin, Ustadz Firanda, ketika berkunjung ke rumahnya juga dinasehatin semuanya. Ya, duduk nasehatin kita semua. Karena beliau sadar, karena beliaulah yang tua, karena senior. Ya, semoga semua ini menjadi jalan mudah bagi beliau untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi penerus beliau dalam menyebarkan dakwah. Kita menyebarkan dakwah dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita punya sedikit ilmu, kita sampaikan. Anda ikut menyebarkan dakwah dengan apa? Memeriahkan majelis-majelis ta'lim dan mengajak orang lain, teman-teman Anda, untuk ikut menikmati kebenaran dari dakwah yang mulia. Ya, semoga semua ini adalah jejak-jejak pahala beliau yang tidak terputus di akhirat nanti. Ya. Dan semoga yang kita yang ditinggal ini semuanya tidak berada dalam fitnah, tidak berada dalam keburukan, dan terus kita semangat untuk belajar dan mendakwahkan manhaj yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.